saya Muhammad Pec Arkanugraha. Di sini saya akan membuat video pembelajaran simulasi Monte Carlo untuk memenuhi tugas mata kuliah Probstar. Sebelumnya, eh, izin memperkenalkan diri lagi. Saya Muhammad Pec Arkan dari kelas EF Informatika Universitas Siliwangi dengan nomor NPM 247 006 111 017. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelum lebih jauh kita membahas simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo itu sering disebut teknik sampling statistik untuk memprediksi ketidakpastian. Nah, karena dalam komputasi dan matematika, kita seringkali berhadapan dengan masalah yang penuh ketidakpastian. Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah metode yang menarik untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu simulasi Monte Carlo. Nah, sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama konsep atau definisi dasar simulasi Monte Carlo ini. Saya membagi 3 definisi dan konsep dasar. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya mengartikan Monte Carlo itu sebagai teknik komputerisasi. Simulasi Monte Carlo adalah sebuah teknik matematika yang sepenuhnya terkomputerisasi, yang artinya prosesnya sangat efisien untuk menangani volume data besar dan skenario kompleks. Lalu yang kedua, sampling acak. Metode ini beroperasi dengan menggunakan data sampel acak, atau sering disebut random sampling, untuk mensimulasikan berbagai kemungkinan hasil. Penggunaan keacakan adalah inti dari kekuatannya. Lalu yang ketiga, membentuk distribusi. Tujuan utama dari Monte Carlo ini adalah untuk membentuk kembali distribusi peluang dari suatu sistem atau proses. Ini memungkinkan kita memahami rentang hasil yang mungkin dan probabilitas masing-masing. Jadi, apa itu simulasi Monte Carlo? Secara singkatnya, atau garis besarnya adalah teknik matematika terkomputerisasi yang menggunakan data sampel acak atau random sampling. Metode ini menggunakan pendekatan untuk membentuk kembali distribusi peluang berdasarkan bilangan acak tersebut. Jadi, alih-alih menebak, kita menggunakan komputer untuk melakukan ribuan percobaan guna mendapatkan pola data yang lebih akurat. Oke, setelah tadi kita mendefinisikan, sekarang kita masuk ke sejarah singkat Monte Carlo. Metode ini sebenarnya bukan hal baru. Ini pertama kali dikemukakan atau digunakan secara serius oleh para ilmuwan yang mengerjakan proyek bom atom pada tahun 1940-an. Saat itu mereka membutuhkan cara untuk membuat keputusan di situasi yang tidak pasti. Mirip seperti saat kita mencoba memprediksi lamaran cuaca hari ini. Nama Monte Carlo sendiri diambil dari kasino terkenal di Monaco, yang dikenal sebagai pusat perjudian dan keacakan. Nama ini dipilih karena metode ini sangat bergantung pada pembangkitan angka acak untuk memodelkan probabilitas. Para pelopor metode ini termasuk Stanislaw Ulam, John von Neumann, dan Nicholas Metropolis. Mereka mengembangkan teknik ini untuk memecahkan masalah yang terlalu kompleks untuk dianalisis secara analitis, terutama dalam bidang fisika nuklir. Nah, kita masuk ke algoritma Monte Carlo atau cara kerjanya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Algoritmanya itu bisa dibagi menjadi 3 langkah utama yang saling terikat dan membentuk sebuah siklus simulasi. Oke, langkah pertama adalah sampling variabel acak. Langkah pertama membangkitkan atau menarik sampel dari variabel acak yang relevan dengan masalah yang sedang dianalisis. Ini bisa berupa angka acak yang memiliki input atau
kondisi tertentu. Lalu yang kedua adalah eksperimen numerik. Setelah variabel acak dibangkitkan, nilai-nilai ini digunakan untuk menjalankan eksperimen numerik atau perhitungan. Setiap percobaan mensimulasikan satu skenario yang mungkin. Lalu yang ketiga adalah analisis statistik. Terakhir, setelah tadi melewati beberapa angka, hasil dari ribuan atau jutaan eksperimen dikumpulkan dan dianalisis secara statistik. Ini melibatkan perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan distribusi probabilitas untuk mendapatkan kesimpulan. Oke, eh, karena tadi kita membahas definisi sudah, sejarah sudah, lalu cara kerjanya sudah, kita akan membahas studi kasus secara langsung, memprediksi permintaan toko sepatu. Kita masuk ke contohnya agar lebih paham. Bayangkan sebuah toko sepatu ingin memprediksi permintaan perharinya. Dari data masa lalu, permintaan berkisar antara 4 sampai 9 pasang sepatu per hari terjual. Kita memiliki data frekuensi historis dan kita mengubahnya menjadi distribusi probabilitas kumulatif. Ini adalah langkah krusial untuk mengaitkan angka acak dengan hasil permintaan yang mungkin. Ini adalah harinya, ini total penjualannya. Ini eh, angka yang dijual per harinya. Ini adalah angka acak dan ini adalah probabilitas kumulatif. Oke. Disinilah kunci dari simulasi Monte Carlo. Kita buat tag number atau angka penunjuk batasan untuk setiap tentang permintaan berdasarkan probabilitas kumulatif. Oke, kita ambil contoh nih. Misal, jika permintaan 7 pasang memiliki probabilitas kumulatif hingga 0,57 atau 57%, kita bisa memberinya label angka 27 sampai 56. Itu adalah total 30 angka, sesuai 30% probabilitas. Kemudian, komputer akan mengacak angka jika angka 57 keluar, maka 57 ada di antara 50 dan 80. Maka simulasi hari itu menyimpulkan terjual 8 sepasang sepatu. Oke, setelah tadi kita telah membahas cara kerja, langkah-langkah, lalu studi kasus, kita masuk di kesimpulan, kelebihan dan kekurangan simulasi Monte Carlo. Karena namanya penelitian atau simulasi tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Metode ini sangat kuat dalam menghadapi ketidakpastian, tapi seperti alat lainnya, pasti ada sisi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Saya membuat 4 secara total kelebihan dan kekurangan. Jadi dibagi 2, ada 2 kelebihan dan 2 kekurangan. 2 kelebihan diantaranya adalah implementasinya mudah. Meskipun konsepnya kompleks, implementasi dasar simulasi Monte Carlo relatif mudah dipahami dan dilakukan, terutama dengan bantuan perangkat lunak komputasi modern. 2. Kelebihan dari simulasi ini yaitu solusi dari masalah-masalah yang rumit. Metode ini mampu memecahkan masalah yang sulit atau bahkan tidak mungkin diselesaikan dengan metode analisis tradisional, terutama yang melibatkan banyak variabel dan interaksi nonlinear. Oke, setelah tadi 2 kelebihan sudah saya sebutkan, kita masuk ke kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu memakan waktu. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan stabil, simulasi ini memerlukan jumlah sampel yang sangat besar, yang bisa sangat memakan waktu dan sumber daya komputasi. Lalu kekurangan yang kedua adalah hasil perkiraan. Penting untuk diingat bahwa hasil dari simulasi ini hanyalah perkiraan atau masih estimasi, bukan nilai yang persis sebenarnya. Akurasi meningkat dengan jumlah iterasi, tetapi selalu ada tingkat ketidakpastian. Oke,
kita masuk nih ke segmen akhir, yaitu kesimpulan dari Monte Carlo. Kesimpulannya, simulasi Monte Carlo adalah alat bantu kita untuk analisis risiko dan pengambilan keputusan di berbagai bidang, mulai dari keuangan hingga rekayasa. eh, ada 3 kesimpulan yang bisa saya tarik. Yang pertama adalah transformasi ketidakpastian. Dengan simulasi ini, ketidakpastian yang awalnya tampak menakutkan bisa kita ubah menjadi data yang terukur dan dapat dikelola, memberikan pemahaman yang lebih tentang potensi hasil. Lalu yang kedua adalah dasar pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari simulasi Monte Carlo menjadi dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang lebih strategis dan informatif. Ya, dan terinformasi, meminimalkan risiko dan mengambil dan memaksimalkan peluang. Lalu yang ketiga adalah aplikasi luas. Teknik ini telah terbukti efektif di berbagai sektor, menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan prediksinya dalam menghadapi kompleksitas dunia nyata. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah ataupun kekurangan dalam video ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.